Baik, ini karena masih belum banyak yang gabung. Anda mengambil semester ini berapa SKS ya? 19. 19 ya? 19, Bu. 19, Bu. 19 itu termasuk dengan pengantar statistika dengan saya ya. Karena Ya. tidak semuanya dari ilmu eksak ya. Materi hari ini adalah teori tes klasik gitu. Nanti kita coba pengetahuan Anda sejauh mana terkait dengan istilah-istilah yang ada di dalam tes ya, atau yang terkait dengan tes itu sebetulnya sebagai awalan. Selama Anda kuliah di S1, apa yang Anda sudah ketahui terkait dengan tes? Apa sih itu tes? Nanti ada tes, ada evaluasi, kemudian saya kirim pedoman penilaian, kemudian Anda ingin mengukur sesuatu. Kira-kira yang Anda ketahui terkait dengan judul mata kuliah kita adalah tes. Apa sih yang sudah Anda ketahui? Kemudian ini ada istilah tes klasik. Siapa yang mau bicara? Malah saya ingin ada yang bicara. Sebenarnya saya pengen tahu sebetulnya pemahaman Anda terkait dengan judul mata kuliah, kemudian terkait dengan pengetahuan yang sudah Anda peroleh sebelumnya. Siapa yang mau jawab? Waktu S1, ini semua dari pendidikan atau ada yang dari murni? Pendidikan. Oke, pendidikan. Berarti ada satu mata kuliah pendidikan terkait dengan tes ya? Tes itu biasanya dibahas di mata kuliah apa tuh? Evaluasi. Ya, Mas Ahmad, judul mata kuliahnya evaluasi atau assessment? Evaluasi. Evaluasi. Baik. Ada yang mata kuliahnya judulnya penilaian atau assessment? Yang lain. Nah, kalau evaluasi biasanya satu evaluasi. Mas Ahmad kan evaluasi ya? Evaluasi. Dari mana, Mas? UIN. Oke, di UIN, di prodi apa? Pendidikan agama, judul pendidikan agama Islam ya, misalnya. Ya, pendidikan agama Islam, judul mata kuliahnya di S1 adalah evaluasi. Evaluasi pendidikan agama Islam, ya. Baik, ya. Yang lain mata kuliahnya? Kalau saya Bu. Ada mata kuliah assessment di semester 4. Assessment ya, judulnya assessment. Assessment apa tuh judulnya? Assessment penelitian. Oh, assessment penelitian. Assessment penilaian, maaf. Assessment penilaian. Assessment atau penilaian atau assessment penilaian? Assessment aja sih. Oh, assessment aja. Kan jurusan saya sebenarnya International Class Program, jadi judulnya assessment. International Class Program, mapolnya apa? Tidak ada mapolnya. Assessment. Matematika, pendidikan matematika. Berarti assessment di matematik gitu? Assessment matematik atau assessment aja? Assessment aja lah gitu ya. Yang lain? Ya, assessment aja. Assessment aja. Ada mata kuliah assessment aja gitu ya. Yang lain tadi Mbak Umi ya, Mbak Umu yang mau ini. Yang mau menjawab. Kalau saya Bu, dulu itu mata kuliahnya evaluasi pendidikan, tapi dalam evaluasi pendidikan itu kita diajarnya asesmen juga. Oke, ada evaluasi, berarti ada terminologi evaluasi, atau ada istilah evaluasi, ada istilah assessment, tuh. Kemudian ada yang lain, ada nama mata kuliah yang lain di S1.
Kira-kira mata kuliahnya apa, kemudian Anda terkait dengan tes itu ada di mana sih? Yang pertama dievaluasi, mungkin yang kedua. Saya, Bu. Ya, Mas Randy, gimana Mas Randy? Kalau saya dulu, itu sih mata kuliahnya penilaian pendidikan fisika. Penilaian pendidikan fisika, oke. Ya, Ada untuk evaluasi. kuliahnya itu kayak terkait cara pembuatan soal-soal, soal pilihan ganda, soal uraian, soal Baik. 2 tier, 3 tier gitu, Bu. Baik, Terus berarti tes. Oke. tes ya formatif, sumatif dan sebagainya. Oke, ada tes sumatif, ada tes formatif, ada tes, ada penilaian, ada evaluasi, ada apa lagi? Ada istilah apa lagi ya yang Anda kenal? Yang lain, yang mata kuliah, ada mata kuliah selain judul yang lain? Tadi evaluasi, asesmen, penilaian. Kira-kira Kalau saya, siapa? Ini Mbak Ruli ya? saya Bu Ruli. Iya Bu, kalau saya dulu EvaPros, itu evaluasi dan proses pembelajaran biologi. Baik, sekarang ada evaluasi dan proses pembelajaran biologi. Kira-kira Ya, sudah betul. ada yang mau menyampaikan lagi? Sebenarnya waktu dulu mata kuliahnya namanya apa? Selain tadi evaluasi, kemudian assessment, ada penilaian. Nah, penilaian ada ya. Kemudian sekarang apa sih beda semuanya? Apa bedakah karena Anda jurusannya adalah PEP? Judul kuliah Anda prodi Anda adalah penelitian dan evaluasi pendidikan, maka harus fasih betul dengan istilah apa bedanya evaluasi, kemudian assessment, kemudian penilaian, kemudian di mata kuliahnya ada tes. Itu bedanya apa ya? Waktu dulu, bedanya apa ya? Bisa dijelaskan nggak dulu sebetulnya? Terkait dengan evaluasi, terkait dengan assessment, terkait dengan tes, itu. Sebetulnya gimana sih? Sebetulnya yang Anda pahami gitu semua terminologinya? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Saya coba sedikit, Bu. Boleh ya. Nama saya Jumini. Kalau dari mata kuliah sebelumnya, kemarin itu ada mata kuliah konstruksi instrumen, sedikit dijelaskan perbedaan antara penilaian dengan evaluasi, di mana kalau penilaian itu objek atau subjeknya itu individu-individu, tapi kalau evaluasi itu bisa proyek, program, atau suatu kebijakan. Udah, itu aja ya. Terus assessment? Kalau assessment itu sepenangkapan saya sama dengan penilaian, Bu. Tapi kalau pengukuran itu suatu pengangkaan dari suatu tindakan. Jadi sudah dijelaskan ya di kelas sebelumnya atau di mata kuliah yang lain, karena prodinya adalah itu, maka yang dibahas ya itu juga, bukan itu juga. Ya, yang dibahas adalah sekitar yang awal di perkuliahan mesti terkait dengan terminologi atau istilah yang menyangkut mata kuliah tersebut ya. Kalau yang mata kuliah yang di sini adalah teori masyarakat situ tak mau ber-RT sama dia. Ini contohnya, ini wilayah. Ini. Ya, ada yang bersuara ya. Ya, terkait dengan semua istilah atau terminologi yang ada di evaluasi ya. Betul tadi bahwa yang namanya evaluasi itu terkait dengan program. Kemudian kalau assessment atau penilaian itu juga betul tadi terkait dengan tadi apa tadi Bu? Perseorangan gitu ya, istilahnya itu perseorangan. Kemudian kalau gimana?
penilaian itu terhadap individu-individu. Penilaian itu apanya yang terhadap individu-individu ya? Saya coba share, udah kelihatan belum ya? Ya, yang tadi Mbak Jumini katakan bahwa perbedaan antara evaluasi, kemudian assessment atau penilaian, dan yang berikutnya adalah tadi sudah disinggung terkait dengan pengukuran. Kalau evaluasi itu penilaian keseluruhan program, gitu ya, keseluruhan program, mulai dari perencanaan suatu program sampai pelaksanaan, jadi dia holistik ya sifatnya. Kemudian kalau dikaitkan dengan pembelajaran, kalau ini dari Krombach, pemeriksaan yang sistematis gitu ya, karena dia sistemik. Kemudian kalau yang Tyler, sejauh mana tujuan suatu program terlaksana, itu yang Tyler. Terkait dengan evaluasi pembelajaran, karena biasanya umumnya risetnya di pembelajaran, maka nanti kalau yang ambil konsentrasi evaluasi, yang dievaluasi itu mesti persoalan program, jadi ya, program yang dikatakan oleh Mbak Jumini. Terus salah satu program yang sering ditemui adalah karena dari pendidikan, yaitu program pembelajaran. Jadi boleh nggak melakukan evaluasi program pembelajaran? Boleh, karena Anda adalah jurusannya atau prodinya adalah PEP ya. Nah, tapi ingat yang dimaksud dengan evaluasi adalah ini ya, program pembelajarannya gitu, terkait dengan evaluasi. Kemudian kalau yang terkait dengan assessment atau penilaian tadi, kegiatan dan menafsir hasil pengukuran ya sebenarnya ya, kegiatan mengumpulkan informasi tadi yang dilakukan, yang disampaikan Mbak Jumini itu adalah sesuatunya itu apa? Mengumpulkan informasi, tetapi tagihannya itu adalah ke individu. Berbeda dengan yang posisi yang program tadi, yang program terkait dengan semua yang ada di program. Yang program itu kan individunya banyak, bisa guru, bisa ada guru, ada siswa, ada rancangan dan seterusnya. Jadi kalau gitu assessment bagian dari evaluasi. Kalau saya katakan gitu, menurut Anda setuju nggak? Atau penilaian itu bagian dari evaluasi? Setuju, Bu. Setuju ya, karena di dalam program itu ada individu-individu dan ada objek, sedangkan di posisi assessment dia terkait dengan mengumpulkan informasi yang terkait dengan individu. Nah, tadi pancingan saya adalah saya sudah memberikan postingan terkait dengan penilaian. Kenapa? Karena umumnya Anda mengambil data di sekolah ya, atau terkait dengan assessment yang ada di sekolah. Nah, salah satunya yang dijabarkan di pedoman penilaian yang dikembangkan oleh PSMA adalah ada istilah assessment of learning, assessment as learning, dan assessment for learning. Ada tiga pendekatan dari assessment. Kemudian berikutnya juga Anda harus membaca buku penilaian, ini sebagai pengetahuan aja ya, pengetahuan terkait dengan penilaian yang ada di persekitaran. Jangan sampai Anda kuliah di ke-PEP-an tetapi Anda tidak paham dengan penilaian khususnya penilaian yang ada di sekolah gitu ya. Nanti ini dibaca atau ada yang sudah membaca, apa sih bedanya assessment of learning, assessment as learning dengan assessment for learning dari buku yang tadi saya posting? Jadi yang saya sudah betul ya, udah masuk ya. Ini di kelas ada panduan penilaian. Nanti Anda juga hunting coba panduan penilaian untuk SMP. Berikutnya adalah kalau Anda tertarik besok risetnya assessment di sekolah dasar ya. Karena di sana program pembelajarannya adalah tematik unit. Kalau tematik terus posisinya
asesmennya seperti apa, evaluasi programnya seperti apa. Itu hal yang menarik kalau menurut saya. Nanti berikutnya adalah kita detailkan lebih rinci di teori tes apa yang harus dikaji dan digali ya di teori tes klasik. Ada yang sudah membaca ini assessment of learning, assessment as learning, assessment for learning gitu? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Ya. Siapa tadi yang baca ya, Mbak Ruli ya? Ya. Gimana Mbak Ruli kesimpulannya? Mungkin teman-teman belum sempat baca. Gimana Mbak Ruli? Tadi kesimpulannya kira-kira? Dari saya, Bu, tadi yang menjawab sudah. Oh, siapa itu ya? Ayo, Bu. Oh, Mbak Ella. Ya, silakan Mbak Elsa. Jadi dari hasil bacaan tadi, assessment of learning itu penilaiannya dilaksanakan setelah proses pembelajaran seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester. Kalau assessment as learning itu selama proses pembelajaran, misalnya presentasi, kuis, dan lain-lain. Sedangkan assessment for learning itu hampir sama dengan yang assessment for learning, tapi itu melibatkan peserta didik, misalnya penilaian antar teman. Itu Bu, dari hasil bacaannya. Apa nggak terbalik? Ya, nanti dicek lagi ya. Nanti coba dicek lagi ya, yang as dengan yang for. Tadi yang melibatkan siswa kebalik ya, for dan as. Ya. Maaf Bu, kebalik. Of dan for ya, nanti sudah ada di situ ya. Nanti Anda baca lagi karena ini salah satu kajian juga bagi Anda nanti kalau mau memberikan judul terkait dengan tesis, sebetulnya Anda mau mengambil ranah yang mana, assessment of learning, assessment as learning, assessment for learning gitu ya. Nanti kalau memang tertarik dengan assessment, tertarik dengan penilaian. Nah, nanti itu sebagai bahan bacaan aja karena ya ini sudah jam. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya pada saat Anda melakukan penilaian atau melakukan assessment, maka kita membutuhkan, ini terbalik ya, kita membutuhkan kita melakukan pengukuran kan gitu ya, betul ya? Kita melakukan pengukuran. Jadi pada saat kita melakukan penilaian, kita melakukan pengukuran. Pada saat kita melakukan pengukuran, kita butuh alat ukur. Logis nggak ya? Logis ya. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran, kita bukan ya. Alat ukurnya seperti apa? Alat ukurnya bisa yang berbentuk tes atau bisa yang berbentuk non-tes. Gitu kan ya. Sekarang setiap orang boleh melakukan mengembangkan alat ukur. Atau kalau tadi kita membaca di kurikulum 2013, di kurikulum 13 penilaian itu dilakukan oleh pendidik. Oleh pendidik itu oleh guru, artinya guru mengembangkan alat ukur ya, betul ya. Kemudian penilaian itu oleh satuan pendidik, artinya sekolah itu juga melakukan pengukuran, mengembangkan alat ukur. Kemudian pemerintah juga, oleh pemerintah mengukur juga, maka dibutuhkan alat ukur. Gitu ya. Betul ya, hingga muncullah ujian nasional. Ujian nasional itu kenapa? Karena dijamin oleh kurikulum itu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah, gitu ya. Kemudian penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan, oleh sekolah. Kemudian penilaian yang dilakukan oleh guru.
katakanlah ini, saya akan membahas penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dulu tuh, yang sudah dihapus ya. Tapi nanti pemerintah akan mengganti. Kemudian kita bahas isu di ujian nasional, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Gitu. Pemerintah pusat kemudian mengembangkan alat ukur ya. Alat ukur untuk mengukur kemampuan siswanya, kemudian dikembangkanlah alat ukur berupa tes. Tes yang dikembangkan oleh pemerintah pusat itu ada mapel matematika, kebetulan mapel matematika, kemudian mapel untuk SMA itu ada mapel bahasa Indonesia, ada mapel bahasa Inggris, ada mapel terkait dengan IPA, kemudian IPS untuk jurusan IPS. Kalau di SMP sama juga gitu ya, kemudian kalau SD ada juga matematik dan seterusnya. Kemudian pemerintah mengadakan tes. Kemudian Anda percaya nggak yang dilakukan pemerintah kemudian mengukur tes, kemudian hasilnya untuk setiap siswa katanya sudah diukur ya, nilainya itu 10. Untuk sekolah yang lain atau rata-ratanya 8. Kira-kira menurut Anda apa sih yang dimaksud dengan nilai 8 pada ujian nasional? Kemudian yang 18, boleh nggak sih saya membedakan antara kota Jogja dengan kota Jakarta untuk ujian nasional tuh hasilnya? Kan sudah diukur ya? Membedakan, instrumennya kan sama ya? Instrumen yang dikembangkan bicara ujian nasional adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Alat ukurnya berupa instrumen tes. Betul? Logis ya? Jadi berdasarkan penilaian kurikulum 2013, salah satunya adalah penilaian dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sudah mengembangkan alat ukur. Alat ukurnya adalah berupa tes. Atau bahasa saya gini, Anda sebagai mahasiswa PIP, apakah Anda yakin betul dengan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah menggambarkan kemampuan siswanya? Itu atau bahasa yang lainnya seperti itu. Kenapa bisa saya tanyakan gini? Karena umumnya di sekolah itu ulangan harian, dia siswanya sudah mencapai KKM ya. Guru sudah melakukan pengukuran, dia mengembangkan alat ukur, gitu kan? Mengembangkan alat ukur yang dikembangkan oleh guru, dan siswanya sudah dinyatakan naik kelas. Dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3 sudah naik tuh ya. Berarti hasil pengukuran guru, siswanya sudah melewati lulus di level 1, lulus di level kelas 2, kelas 3, baik SMP maupun SMA. Betul ya? Terus pemerintah melakukan pengukuran lagi tuh. Ternyata banyak yang nilainya di bawah. Padahal penilaian oleh pendidik sudah lulus loh. Ada yang kasusnya seperti itu? Ada, Bu.
Ada, ya. Jadi artinya pendidik sudah mengembangkan alat ukur atau sekolah sudah mengembangkan alat ukur. Kemudian alat ukur itu diteskan ya, atau digunakan untuk mengukur kemampuan. Katakanlah matematik, karena saya dari matematik ya. Diukur tuh oleh sekolah. Kemudian anaknya sudah dinyatakan lulus. Artinya oleh sekolah, anak ini sudah memiliki kompetensi yang paling minimal. Kemudian pemerintah melakukan pengukuran lagi tuh. Dan ternyata hasilnya di luar dugaan. Ternyata nilainya kok jadi beda ya. Terus gimana tuh pengukuran yang dilakukan oleh pendidik dengan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Sebenarnya ada nggak sih yang Anda ingin ceritakan? Ada nggak sih sebenarnya persoalan yang di sana yang bisa dibahas gitu? Saya melihat penilaian yang dilakukan oleh pemerintah mengembangkan alat ukurnya berupa tes sama ya, kemudian jenis soalnya multiple choice gitu, kemudian diukurkan ke seluruh Indonesia. Kemudian sama, sekolah juga mengembangkan alat ukurnya berupa multiple choice, kemudian diukurkan. Tapi ternyata hasil pengukuran yang dikembangkan oleh sekolah dengan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, padahal kan kisi-kisinya sumber kurikulumnya kan sama ya sebetulnya ya. Nah yang jadi dipersoalkan yang mana ya kalau seperti itu ya sebetulnya? Saya coba menjawab, Bu Rusna. Siapa ya ini ya? Nggak kelihatan ini sebetulnya. Ini Bu, mohon ya, maaf Mbak pakai Jumini. masker karena di luar rumah. Iya, silahkan Mbak Jumini. Menurut saya, penilaian yang dilakukan oleh pemerintah itu alat ukurnya memiliki tingkat kesulitan yang tidak bisa diseragamkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Misalkan di daerah luar Jawa, soal A itu tingkat kesulitannya itu tinggi bagi anak-anak siswa luar Jawa. Tapi begitu diteskan mungkin di SMA 3 Jogja, maka itu dianggap mudah. Dan yang diukur oleh pemerintah itu seperti menyamaratakan semua anak-anak di Indonesia, padahal latar belakang mereka berbeda. Sehingga untuk bisa menganggap suatu soal itu sulit atau mudah tentu sangat berbeda-beda. Kemudian kalau soal yang dikembangkan oleh satuan pendidik atau pendidik, itu menurut saya seperti terlokal untuk sekolah masing-masing. Seperti itu, Bu. Baik, jadi menurut Mbak Jumini, alat ukurnya beda yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan dengan satuan pendidik. Padahal posisi kurikulumnya sama atau mengacu pada kisi-kisi yang sama gitu. Betul ya Mbak Jumini ya? Betul, Bu. Betul ya, padahal kalau pada saat Anda mengembangkan instrumen yang namanya instrumen yang valid, kemudian instrumen reliable, tadi ya sebenarnya saya mau mengarah ke sana. Itu kalau valid itu dia sudah sesuai dengan apa yang diukur ya. Iya. Kemudian kalau dia reliable, berarti dia ajak, diukur dimanapun hasilnya sama ya. Terus persoalannya gimana ya? Kok jadi seperti itu? Gitu. Nah, jadi yang ingin saya bahas, yang ingin saya pelorkan adalah sebagai pembuka di mata kuliah teori klasik bahwa kita tidak hanya selalu mempersoalkan saya sudah punya alat ukur, kemudian alat ukur dicek, validitas, reliabilitas, tapi lebih ke belakang lagi ya, lebih awal gitu sebetulnya pada saat kita menyusun instrumen itu harus seperti apa. Itu yang dipentingkan.
maksud saya gitu ya. Jadi tidak semata-mata bahwa kalau saya punya data, saya sudah punya alat ukur, kita nggak peduli alat ukurnya yang mana, kemudian Anda analisis gitu seperti apa, tetapi Anda tidak tahu proses pengembangan instrumen itu harus seperti apa, atau proses pengembangan alat ukur itu harus seperti apa. Sehingga nanti pada akhirnya yang jadi dilema adalah pada saat itu tadi, saya punya kisi-kisi yang sama, nanti akan terjadi ya dimanapun. Saya memiliki kisi-kisi yang sama, tapi ternyata pada saat diimplementasikan, diterjemahkan, menjadi sebuah tes itu harusnya valid. Salah satu kriteria valid itu adalah validitas isi. Gitu ya. Anda kan sudah mengembangkan instrumen ya. Validitas isi itu apa ya? Kan pada sudah mencoba sudah punya pengalaman ya, karena Anda semua S1 pernah melakukan penelitian, artinya Anda sudah mengembangkan instrumen gitu, dan instrumennya Anda nyatakan ini valid dengan teori apapun, ini valid, validitasnya paling enggak dengan expert judgment gitu, atau sudah lupa? Validitasnya dengan expert judgment, artinya dengan yang dilihat adalah kesesuaian antara butir dengan tadi ya, dengan indikator, sehingga kemudian si expert, si ahli menyatakan ini sudah sesuai antara instrumen dengan kisi-kisi gitu ya. Maka sudah dikatakan validitas isinya terpenuhi gitu. Kan sudah dijamin dulu tuh validitas isinya terpenuhi. Jadi maksud saya membahas ini adalah karena Anda syarat S2 itu untuk kelulusan harus mempublish sesuatu atau mungkin menulis sebanyak-banyaknya, coba mengkritisi sejak awal Anda tahu persis terkait dengan penilaian, kemudian ada sesuatu hal yang mungkin Anda memiliki ide terkait dengan gonjang-ganjing atau situasi penilaian yang ada di lapangan seperti apa, sehingga bisa dijadikan sebuah kajian untuk menuliskan naskah gitu, maksud saya gitu ya. Yang paling awal adalah terkait dengan itu tadi, isu-isu pengukuran yang ada di lapangan, misalnya seperti itu. Waktu saya bicara di statistik, mungkin ada yang dari evaluasi pendidikan agama. Sebetulnya gimana sih mengukur gitu? Sebenarnya Anda sudah fasih belum ya mengukur terkait dengan bagaimana mengukur kemampuan agama seorang anak gitu sebetulnya. Bermasalah apa enggak sih? Kemudian satu pendidik dengan pendidik yang lain itu memiliki standar yang berbeda apa enggak? Kemudian kenapa berbeda dan seterusnya sebetulnya. Maka menjadi kajian terkait dengan studi atau persepsi pendidik terkait dengan bagaimana mengukur sesuatu. Gitu kan? Itu menjadi sebuah kajian maksud saya gitu ya. Jadi meskipun di awal tetapi sense atau keinginan Anda untuk mempelajari evaluasi itu sudah muncul, keinginan Anda untuk menggali masalah-masalah yang terkait dengan pengukuran, penilaian dan evaluasi di lapangan itu sense-nya sudah dapat. Itu sebetulnya motivasi saya di perkuliahan perdana biasanya seperti itu. Sehingga nanti pada akhirnya apapun mata kuliah yang Anda ikuti, Anda sudah memiliki sebuah masalah yang Anda selesaikan, yang dapat diselesaikan oleh kajian ya, berupa kajian atau berupa perseptual atau persepsi. Gitu ya. Jadi itu maksud saya. Ya, sekarang kembali ke pengukuran tadi ya.
Kalau tadi kita mempersoalkan apakah pengukuran yang dilakukan oleh pendidik sama dengan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidik, kemudian yang dilakukan oleh penilaian oleh pemerintah pusat, gitu ya. Sehingga hasilnya kok jadi berbeda. Terus tadi kalau Mbak Jumini mengatakan ini apa tadi, tingkat kesulitannya beda loh, gitu, antara yang instrumen yang dikembangkan oleh pusat itu khusus mungkin untuk anak-anak yang mampu aja, sehingga untuk anak-anak yang tidak di daerah jadi nggak mampu gitu ya. Padahal itu yang tadi saya katakan kisi-kisinya sama. Maka perlu jaminan bahwa sebuah instrumen itu valid dulu, kemudian reliable, gitu ya. Itu perlu jaminannya. Jadi siapapun yang mengembangkan instrumen, siapapun yang melakukan penilaian, maka butuh alat ukur. Pendidik, guru yang akan melakukan penilaian, maka memerlukan alat ukur. Satuan pendidik sekolah juga sama yang akan melakukan penilaian, maka dia membutuhkan alat ukur. Kemudian pemerintah pusat juga sama, kalau ingin melakukan penilaian terhadap siswa, maka dia membutuhkan alat ukur, dan alat ukur ini berupa tes. Kenapa? Kalau bukan tes dia berupa perseptual, gitu kan? Kalau angket persepsi, gitu ya. Nanti kalau tes betul-betul mengukur, gitu. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Jumini, kita harus memberikan jaminan alat ukurnya itu harus valid dan reliable. Alat ukur itu harus dijamin valid dan reliable. Nah, terkait dengan validitas dan reliabilitas, itu yang akan kita pelajari, tetapi dikaji dari teorema klasik. Nanti Anda akan mendapatkan teorema ART, teori respon butir, itu akan berbeda kajiannya dengan teori klasik. Tetapi pada akhir perkuliahan, saya sajikan ini dulu ya, saya sajikan RPS-nya. Siapkan assessment. Teori klasik. Ya, kita coba di di mata kuliah ini kita mempelajari validitas dari sebuah alat ukur tadi ya, bahwa ada jaminan kalau kita ingin mengukur itu dia harus valid dan reliable, gitu ya. Kemudian kita akan coba lihat validitasnya dan reliabilitasnya dengan menggunakan teori tes klasik. Kemudian apa bedanya teori klasik sama dengan teori modern? Nanti kita lihat. Tetapi di teori klasik, seperti yang disampaikan oleh Mbak Jumini tadi, dia sangat tergantung oleh sampel. Berbeda dengan teori respon butir ya, ART. Kalau ART itu dia sample free. Artinya kemampuan siswa itu tidak berpengaruh terhadap di hasil pengukuran. Berbeda dengan yang teorema klasik. Maka di teorema klasik, sampel itu akan berpengaruh. Jadi kelompok atas dengan kelompok bawah itu akan berpengaruh. Itu sebabnya pada saat Anda menghitung, mungkin kalau yang di S1 biasanya menghitung pakai apa? KR21 ya. Misalnya ini KR21 untuk melihat reliabilitas gitu ya.
dihitung KR21 atau pakai apa dulu? KR20 boleh, KR21 bisa ya kalau yang dia berbentuk multiple choice, atau mungkin rumus Krombach alpha itu ya untuk yang IC. Kita akan coba lihat, kemudian karena ini jurusannya adalah PEP, maka semua jenis reliabilitas, semua metode menguji reliabilitas kita akan pelajari di mata kuliah ini. Ya, itu isi paparan tentang teori tes klasik. Gitu ya. Sebetulnya ini sudah dibahas di S1 ya, tapi biasanya S1 kan cuma KR21, betul ya? KR21, kemudian Krombach alpha mungkin ya. Kemudian Krombach alpha ya, yang sering digunakan Krombach. KR21 udah jarang ya. KR21, KR20 misalnya karena dia khusus untuk multiple choice, dia berbentuk biner gitu. Sehingga Krombach alpha lebih fleksibel gitu. Dia bisa bentuk essay atau bisa bentuk multiple choice. Baik, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ya, terkait dengan validitas reliabilitas, kemudian kita coba melihat model estimasi kesalahan pengukuran dari model binomial, kemudian Field dan Thorndike, itu di semester awal, kemudian ini ada JEDA, itu yang saya kaji, menganalisis artikel pada jurnal internasional, karena harapannya posisinya seperti tadi di awal, saya mencoba untuk membuka masalah gitu ya, kemudian Anda akan mengkaji atau menemukan atau mendapatkan sense, ketertarikan terkait dengan perlunya saya mempelajari hal-hal yang terkait dengan pengukuran, kemudian mencoba karena dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8, teori klasiknya sudah fasih gitu ya, mencoba untuk memotret semua instrumen dengan teori klasik seperti apa. Kenapa? Karena tidak semua di jurnal juga mengkaji instrumen dengan item respon butir. Gitu ya. Jadi tidak semuanya. Jadi apakah teorema klasik terus berarti bahwa selama ini sudah ditinggalkan? Tidak. Toh Anda juga pakai, masih ada validitas reliabilitas ya, artinya selama ini Anda menggunakan teori klasik. Kalau ART kan sudah nggak ada reliabilitasnya, dia ICC ya, jadi gambar yang dianalisis ya. Kalau ini, kalau Anda membahas di S1 masih ada validitas, masih ada reliabilitas, artinya masih menggunakan teorema klasik. Dengan kata lain bahwa teorema klasik juga masih bertahan ya, dikembangkan. Itu yang kita coba bahas untuk 1 semester ke depan. Mungkin ada pertanyaan dulu ya sebagai awalan perkuliahan kita. Ini hanya ada 14 ya, berarti hanya ada 13 yang hadir. Mestinya 13, 14, 15, ada 2 orang ya. Ada pertanyaan yang disajikan? Nanti, ya silakan. Referensi yang dipakai yang mana saja, Bu? Oh ya, referensinya saya tulis di mana ya? Aduh, kok belum? Ini. Referensi yang yang paling utama di PEP adalah Allen dan Yen. Ini di mata kuliah apapun ini kelihatannya diberikan ya, sehingga kan Anda cukup 1 untuk semua mata kuliah sebenarnya bisa. Kemudian Jemari Mardapi ini juga bukunya banyak baik di perpustakaan bisa dibeli atau di luar UNY, dan beliau ini adalah tokoh di UNY, di evaluasi di PEP, tetapi Anda tidak sempat bertemu ya karena baru awal tahun kemarin beliau meninggalkan kita. Jadi tapi beliau cukup sangat
sangat menguasai, sehingga bukunya saya juga menyarankan untuk dibaca. Ini ada pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Di buku beliau itu sangat jelas membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ini berbahasa Indonesia. Kemudian Hambleton, kemudian Thorndike. Jadi 4 buku ini sepertinya akan direkomendasikan untuk semua mata kuliah ya. Sepertinya ya. Jadi kenapa? Karena memang jurusannya yang dibahas ya sekitar ini. Meskipun pada akhirnya pada saat Anda mengembangkan instrumen, sering persoalannya bukan di masalah ke-PEP-annya ya, tetapi sering di masalah di latar belakangnya. Katakanlah saya ingin tesis saya adalah pengembangan instrumen high order thinking skill pada matematika SMP gitu ya. Anda sudah fasih tuh terkait dengan instrumennya, tentang analisisnya. Tetapi kan Anda harus mengembangkan instrumennya kan ya. Instrumennya kan harus dikembangkan, maka kemampuan terkait dengan materi kematematikaannya kan dipentingkan, sangat penting. Nah, yang menjadi kendala, saya sering diminta untuk melakukan validitas adalah pada saat justru instrumennya yang jadi masalah. Kalau masalah analisisnya, saya yakin sudah menguasai. Jadi tolong yang nanti bercita-cita untuk tesisnya pengembangan instrumen, kalau memang konsentrasinya ke pengukuran ataupun evaluasi sehingga yang membutuhkan instrumen, maka latar belakang Anda di bidang masing-masing tolong diperkuat. Karena pengembangan instrumen akan sangat bergantung dengan kemampuan Anda atau penguasaan materi. Katakanlah saya orang matematik, saya mau mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau saya nggak paham kemampuan berpikir tingkat tinggi itu apa, berarti kan Anda nggak bisa mengembangkan instrumen. Kan gitu ya. Saya ingin mengukur kemampuan, ada yang dari olahraga? Enggak ya? Ada yang dari olahraga, latar belakang olahraga? Saya ingin mengukur keterampilan siswa terkait dengan kemampuan apa ya? Saya nggak berani bilang juga. Misalnya di olahraga, apakah harus berbasis tes atau justru berbasis uji kinerja? Kan itu sangat bergantung pada dia mengembangkan diukuran tes apa di validitas tasnya asumsinya sebetulnya adalah mundur ke belakang satu langkah gitu. Anda harus mengembangkan kisi-kisi, Anda harus menyusun instrumen, padahal pada saat menyusun instrumen itu butuh pengetahuan terkait dengan bidang studi masing-masing gitu ya. Jadi kendalanya di sana. Jadi kendalanya di posisi pada saat mengembangkan instrumen gitu ya. Jadi tolong dikaji atau tolong tetap dikembangkan. Karena dugaan saya Anda mengembangkan instrumen, kalau memang mau membutuhkan instrumen, itu sudah semester 3 ya. Artinya sudah setahun kan tidak membuka bidang studinya gitu. Bagi yang tidak membuka ya, kecuali kalau ada Bapak Ibu guru mungkin ya. Misalnya Mbak Elsa. Mbak Elsa kan dari matematik ya? Ya, nanti selama 1 tahun Mbak Elsa kan tidak akan membuka buku matematika ya. Karena kuliahnya terkait dengan ke-PEP-an. Betul ya? Ya, nanti
dikejar materinya, sehingga kalau Mbak Elsa bercita-cita ingin mengembangkan instrumen berpikir kritis untuk pelajaran matematik, kan harus tahu apa itu berpikir kritis di matematik. Katakanlah Mbak Elsa mau mengukur penalaran matematik, maka kan harus tahu persis bagaimana penalaran matematik. Atau justru karena ujian nasional nggak ada tuh, maka Anda mencoba untuk mengembangkan instrumen mengukur tadi ya. Anda akan melihat justru soal-soal yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah yang ada di provinsi DIY atau provinsi manapun, kemudian melihat sebetulnya validitas dan membandingkan satu sekolah dengan sekolah yang lain, kemudian bisa melakukan analisis bagaimana memberikan rekomendasi dan seterusnya terkait dengan alat ukur yang sudah dikembangkan oleh sekolah ya, karena ujian nasionalnya nggak ada. Nah, misalnya kajian-kajian seperti itu. Maka kan Anda harus kuat di materi di bidang studinya. Jadi meskipun Anda di PEP, tapi tolong di materi bidang studi jangan dilupakan. Ya, ada pertanyaan lain? Ini saya mohon maaf, saya tidak akan full ya, karena hari ini adalah hari perdana kuliah, dan saya juga tadi masuk dari jam 13 sampai sekarang saya tetap di depan komputer, jadi cukup. Nanti saya akan atur ulang jadwalnya sebenarnya biar tidak begitu estafet terus menerus ya, sehingga saya punya jeda istirahat untuk melakukan sholat dan seterusnya gitu. Ada pertanyaan, ini RPS-nya nanti akan saya posting di grup ya sementara, sedangkan Bismat saya masih coba mengembangkan nanti apakah lewat Bismat atau lewat Zoom, nanti kita coba lihat ke depannya seperti apa. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Mohon saya maaf mau ya. bertanya sedikit, Bu Rusna. Iya, silakan Mbak Jumini. Ini saya ingin minta pendapat Bu Rusna mengenai penghapusan ujian nasional, tapi kan saat ini akan digantikan oleh AKM atau asesmen kompetensi minimal, di mana ketika saya mengikuti simulasi itu simulasinya ada 1 dan 2 itu berbeda, di mana simulasi yang kedua itu soalnya hampir mirip, maksud saya mirip sekali dengan tes potensi akademik. Apakah menurut Bu Rusna itu sudah tepat atau tidak? Terima kasih. Bu Jumini jurusannya apa ya? Saya dulu S1 Pendidikan Matematika, Bu. Nggak, yang dibahas di AKM itu untuk semua siswa ya dikenai seperti potensi akademik ya. Baik, ya. Nanti sebetulnya gini, apa yang ingin diukur sebetulnya, karena tujuan pendidikan nasional kita itu adalah mengembangkan mengembangkan kemampuan siswa ya, Mbak Jumini ya. Jadi artinya nanti coba dicek di tujuan pendidikan bahwa semua mata pelajaran adalah alat untuk mencapai tujuan. Betul ya? Jadi semua mapel itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Jadi sebetulnya mau mapel matematika, mau mapel fisika, mau mapel agama, itu harapannya ke sana. Dugaan saya ya. Jadi kenapa begitu? Karena kalau siswanya katakanlah lulus SMA atau siswanya lulus SMK, maka di pekerjaannya tidak akan ditanya itu. Betul ya? Betul ya? Kalau di lulusan, kalau udah kerja itu kan tidak akan ditanya itu. Tetapi dia lebih ditanya pada kemampuan menyelesaikan persoalan. Kemampuan dia melihat sesuatu dari berbagai sudut, artinya kemampuan spasialnya yang dilihat. Artinya bahwa keinginan pemerintah adalah untuk mengukur yang AKM tadi, asesmen kompetensi minimal itu betul-betul semua mapel itu mengarah ke sana.
Jadi matematik yang diukur, yang dikembangkan matematika di kelas, yang dikembangkan oleh biologi di kelas, yang dikembangkan oleh mata pelajaran apapun adalah mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan bernalar, gitu, kemampuan melakukan evaluasi. Contohnya gini, sekarang banyak informasi terkait dengan COVID. Itu kan ribuan tuh. Siswa, kompetensi yang digunakan siswa untuk menganalisis kompetensi setiap orang Indonesia untuk melakukan evaluasi atau seleksi terhadap informasi itu bukan masalah matematikanya, bukan masalah agamanya, bukan masalah fisikanya, bukan masalah biologi, bukan. Tapi kemampuan dia melakukan compare, melakukan evaluasi, kemudian melakukan analisis secara induktif terkait dengan mana informasi yang layak, mana informasi yang benar, dan mana informasi yang salah. Dan itu harus dikembangkan oleh semua bidang studi. Gitu ya. Jadi mohon maaf, bukan saya pro terhadap yang tadi Mbak Jumini katakan bahwa apakah sudah sesuai atau tidak, karena saya melihat bahwa sekarang itu kecenderungannya memang kemampuan yang akan dikejar. Jadi mata pelajaran adalah alat untuk mencapai tujuan. Apakah tidak berarti bahwa tidak harus menguasai integral? Tetap harus dilalui, tetapi yang dikembangkan adalah lebih ke cara berpikirnya gitu. Integral itu, Mbak Jumini matematik ya, integral itu kan luasan ya. Kalau luasan itu kan sebenarnya di TK sama SD sudah ya. SD itu jauh lebih susah loh melakukan atau mengerjakan integral. Biasanya Bapak Ibu gurunya itu nyuruh anak-anaknya ambil daun. Kemudian Bapak Ibu guru coba daunnya dijiplak gitu ya. Betul ya? Daun dijiplak, ada 2 lengkungan. Akan dihitung luasannya. Itu kan menghitung luasan di antara 2 kurva. Sebenarnya kan sudah integral di SD. Tapi bukan masalah nama integralnya, tetapi cara menghitung luasan itu kita boleh melakukan partisi, gitu kan? Kan sebenarnya kan gitu. Yang ingin dikejar adalah, caranya itu dipartisi, dibuat kecil-kecil, kemudian dijumlahkan. Jadi lebih ke cara berpikirnya yang dikembangkan. Jadi pada intinya adalah, kalau ditanya setuju atau tidak, saya termasuk yang setuju. Karena yang diukur adalah kemampuan berpikirnya. Jadi kalau ada siswa yang tidak memiliki kesempatan atau belum berkesempatan untuk menuntaskan materi, itu nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu guru sudah mengembangkan kemampuan berpikirnya, maka dia akan dicapai. Itu yang dimaksud dengan sana ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru karena kemampuannya minimal, maka dia akan mengembangkan kemampuan yang paling minimal ya materinya itu. Tidak yang tinggi-tinggi, itu boleh-boleh aja. Karena yang dikembangkan adalah yang potensi yang tadi ya, yang kemampuan berpikir. Itu yang untuk yang tadi dibilang TPA ya, seperti TPA. Semua TPA itu ada ya Bapak Ibu, di matematik sebetulnya bukan TPA-nya, tetapi pola pikir ya. Pola pikir itu bisa diterapkan dimanapun. Tidak hanya di matematik, tetapi di logika berpikir dimanapun, di sosial pun ada. Logika berpikir itu ada. Kemampuan mengeneralisasi, kemampuan mengcompare. Di bahasa sendiri ada. Apalagi bahasa. Ada yang dari bahasa? Dari bahasa mungkin bisa membedakan bahasa di soal yang biasa, membaca biasa dengan kunci yang ada di cerita dengan soal membaca di TOEFL. Kan kalau TOEFL itu tidak ada yang ada di kuncinya itu kata yang tidak ada di bacaan ya, dia merupakan kesimpulan ya. Itu adalah siswa digiring untuk memahami bagaimana cara mengambil kesimpulan. Nah, gitu ya Mbak Jumini ya. Jadi kalau ditanya setujukah, saya termasuk orang yang setuju. Dan apakah cocok? Saya termasuk
menyampaikan soal yang cocok. Nanti di perguruan tinggi yang dites TPA ya Bu? Bukan ini lagi ya, semuanya akan TPA gitu. Terus kalau Anda bekerja, sekarang kalau mau masuk perguruan pegawai negeri, yang diteskan adalah pertamanya TPA juga. Jadi kemampuan itu yang diutamakan. Ya, terima kasih. Ini mohon maaf, sudah jam 16.41. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri aja ya, karena saya istirahat. Saya mohon maaf karena tadi saya tidak bisa membagi waktu dari jam 1 sampai estafet berikutnya. Kita ketemu minggu depan, kita akan mencoba untuk masuk di, sebenarnya kita belum, ini dulu ya, coba validitasnya seperti apa, kemudian baru masuk ke reliabilitas. Kemudian kita coba, Anda berhadapan dengan laptop langsung ya, kita coba langsung menghitung gitu, sehingga artinya bahwa kita mencoba praktek menghitung dengan semua rumus. Ini dengan data yang saya buat, data rekaan, sehingga bisa merasakan menghitung semua rumus untuk menghitung reliabilitas, gitu ya. Ya. Jadi kalau yang Vicon-nya pakai HP boleh-boleh aja. Berarti tapi dia nggak bisa share screen ya. Tapi kalau pakai laptop kan nanti hasilnya bisa di-share screen, teman-teman yang lain bisa melihat hasil analisisnya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf saya akhiri sebelum waktunya. Kita ketemu minggu depan gitu ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.